jinsin wahidin ka qudrataini wa hakada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis. Contohnya dua qudrah, dua iradah, dan seterusnya. Contohnya dua qudrah, dua iradah, dan seterusnya. Allah Esa pada sifatnya, pengertiannya adalah Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis. Contohnya seperti dua qudrah, dua iradah, dan seterusnya. Kalau seandainya ada orang yang bilang sifat Allah, Allah memiliki sifat, dua sifat atau lebih dari satu jenis. Allah memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis. Allah punya dua qudrah, Allah punya tiga qudrah, Allah punya empat qudrah. Qudrah artinya kuasa. Kuasanya Allah bukan satu, bukan esa, bukan, tapi apa? Dua. Makhluknya banyak, misalnya 1000, berarti 1000 qudrah, 1000 kuasa Allah. Nah, inilah yang disebut dengan kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis, inilah yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Kam muttasil fis sifat dinafikan, ditiadakan oleh Allah bersifat wajib al-wahdaniyah fis sifat. Allah itu esa pada apanya? Pada sifatnya. Ulang lagi. Tadi yang kedua, Allah itu esa pada apanya? Pada sifatnya. Allah esa pada sifatnya. Pengertian Allah esa pada sifatnya, Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis. Contohnya tadi dua qudrah, dua iradah, dan seterusnya. Kalau seandainya ada orang yang bilang Allah ini memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis, karena Allah makhluknya banyak, otomatis Allah kuasanya perlu banyak. Jadi bukannya esa, bukan, ada kuasa dua, ada kuasa tiga, atau bahkan jutaan, atau bahkan ribuan. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Kam muttasil fis sifat dinafikan, ditiadakan oleh Allah bersifat wajib al-wahdaniyah fis sifat. Allah itu esa pada apanya? Pada sifatnya. Jadi kudrahnya Allah esa, iradahnya Allah esa. Allah maha berkehendak, iradah, Allah maha berkehendak. Kalau Allah tentukan jadi, maka apa? Jadi. Kehendak Allah, iradah Allah esa. Jangan makhluknya banyak, jadi iradahnya apa? Banyak. Inilah yang disebut apa tadi? Kam muttasil fis sifat. Kam muttasil fis sifat ini dinafikan, ditiadakan oleh tadi apa? Allah bersifat wajib al-wahdaniyah fis sifat. Jelas belum? Jelas ya? Kemudian esa pada sifat yang kedua, pengertiannya annahu laisa li ghairihi sifatun tusabihu sifatahu ta'ala, bahwa selain Allah tidak memiliki sifat yang sama dengan sifatnya Allah Ta'ala. Esa pada sifat yang kedua, pengertiannya selain Allah, artinya makhluknya tidak memiliki sifat yang sama dengan sifatnya Allah Ta'ala. Manusia ini punya qudrah nggak? Ada qudrahnya? Ada qudrahnya, kuasanya ada. Tapi kuasanya makhluk tidak sama dengan apa? Kuasanya Allah. Manusia punya kehendak nggak? Ada iradah, tapi iradahnya makhluk tidak sama dengan iradahnya Allah Ta'ala. Atau demikian. Inilah yang disebut dengan al-wahdaniyah fis sifat. Pengertian yang kedua, al-wahdaniyah fis sifat adalah bahwasanya
Tidak ada satu makhluk pun yang sifatnya sama dengan sifatnya Allah Ta'ala. Annahu laisa li ghairihi, selain Allah, artinya makhluknya tidak memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Ada orang yang bilang sifat makhluk sama dengan sifat Allah. Inilah yang disebut dengan kamun fasil fis sifat. Kamun fasil fis sifat. Kamun fasil fis sifat dinafikan, ditiadakan oleh sifat wajib bagi Allah tadi apa? Al-wahdaniyah fis sifat. Allah itu esa pada apanya? Pada sifatnya. Ulang lagi ya. Allah esa pada zatnya, Allah esa pada sifatnya, Allah esa pada perbuatannya, Allah esa pada zatnya. Pengertian yang pertama tadi apa? Zatnya Allah, bagian-bagian yang berbilang. Pengertian yang kedua, tidak ada satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zat Allah Ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang bilang bahwasanya zatnya Allah tersusun dari bagian-bagian yang berbilang, inilah yang disebut dengan kam muttasil bizat. Yang kedua, kalau seandainya ada orang yang bilang zatnya makhluk sama dengan zatnya Allah, inilah yang disebut dengan kam munfasil bizat. Kam muttasil bizat, kam munfasil bizat ini dinafikan, ditiadakan oleh apa? Al-wahdaniyah bizat. Esa pada apanya? Pada zatnya. Paham ya? Yang kedua, esa pada apanya? Sifatnya. Esa pada sifatnya, pengertian yang pertama, Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis. Kalau seandainya ada orang yang bilang Allah memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis, inilah yang disebut dengan muttasil fis sifat. Yang kedua adalah pengertian esa pada sifatnya, selain Allah tidak memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang bilang selain Allah punya sifat yang sama dengan sifat Allah, inilah yang disebut dengan apa? Kamuttasil fis sifat, kamunfasil fis sifat dinafikan, ditiadakan oleh apa tadi? Al-wahdaniyah fis sifat. Esa pada apanya? Yang ketiga, esa pada apanya? Pada perbuatannya. Esa pada perbuatannya. Maknanya, wa ma'nal wahdaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Esa pada perbuatannya artinya selain Allah tidak memiliki perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang ada. Artinya sifat wajib bagi Allah esa pada perbuatannya, selain Allah tidak memiliki perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang ada. Kalau seandainya ada orang yang bilang selain Allah punya perbuatan, maka inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan apa? Kamun fasil fil af'al. Kamun fasil fil af'al. Kamun fasil fil af'al dinafikan, ditiadakan oleh sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah fil af'al. Allah itu esa pada apanya? Pada perbuatannya. Jelas ya? Nah, sifat wajib al-wahdaniyah tadi masuk sifat apa tadi? Salbiyah. Lawanannya adalah at-ta'addudu. Lawannya ya? Artinya apa? Berbilang. Maka karena sifat wajib al-wahdaniyah adalah sifat salbiyah, sifat yang mencabut. Apa yang dicabut? At-ta'addudu. Maka mustahil Allah berbilang. Jelas ya? Mustahil Allah berbilang. Tidak ada Tuhan dua, tidak ada Tuhan tiga, dan seterusnya. Allah itu esa pada zatnya, Allah esa pada perbuatannya, pada sifatnya. Yang ketiga, Allah esa pada perbuatannya. Jelas ya? Nanti insya Allah besok akan dibahas. Nanti insya Allah adalah pada masalah bagaimana kalau seandainya ada dua Tuhan atau lebih.
Nanti adalah dalam tauhid yang akan dibahas secara panjang lebar pada masalah ini. Jadi masalahnya bagaimana kalau seandainya ada dua Tuhan atau lebih. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya Allah bersifat wajib tadi apa? Al-wahdaniyah. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة تشرح لصدري تيسر لأمري وتمشيق كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من انس وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين
يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.